guys, perkenalkan nama saya Larry Leonel Simbolon dengan NIM 193104105. Saya berasal dari jurusan Penjaskesrek B Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa materi dari perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Siti Rehan SPD NPD. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk kepada materi. Baiklah, materi yang pertama itu multiple intelligence. Multiple intelligence artinya setiap orang memiliki keunikan. Pada dasarnya kita memiliki masing-masing kecerdasan. Semua kecerdasan tersebut harus kita kembangkan sejak dini. Adapun macam-macam kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan menyusun pikiran dengan jelas dan mampu mengungkapkannya melalui kata-kata seperti berbicara, membaca ataupun menulis. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis. Kecerdasan matematis adalah kemampuan menangani bilangan dan perhitungan serta pola pemikiran logis dan ilmiah. Yang ketiga kecerdasan visual, yaitu kemampuan melihat objek secara detail, dan masih banyak contoh kecerdasan yang lainnya. Baiklah, kita akan melangkah ke materi yang selanjutnya, yaitu emotional intelligence. Emotional intelligence yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Ada 5 kecerdasan menurut Goleman. Yang pertama yaitu kemampuan mengenali emosi sendiri. Contohnya, kita dapat mengetahui misalnya kita sedang merasa senang, sedih, marah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Bila kita sedang marah, kita bisa menenangkan diri dan lebih bersabar lagi, atau kita memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, memotivasi diri. Kita dapat memotivasi diri dengan cara memiliki tujuan atau mimpi yang besar dan memiliki keinginan yang kuat, atau pantang mundur, pantang menyerah. Yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Di sini kita juga harus memiliki sifat peka dan empati terhadap orang lain. Contohnya kita bisa menyemangati teman kita yang sedang bersedih atau sedang dalam masalah. Yang kelima yaitu membina hubungan. Membina hubungan juga sangat perlu agar kita mampu mengenali emosi seorang dan membuat pergaulan kita lebih luas. Baiklah, kita melangkah ke materi yang selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Adapun tahap perkembangan kognitif yaitu yang pertama tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Pengertian perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik atau buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan kebaikan, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik itu. Sedangkan spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercaya atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Teori perkembangan moral terdiri dari teori kognitif, teori psikoanalisa, teori belajar sosial. Sedangkan teori perkembangan spiritual terdiri dari the fairy tale stack atau tingkat dongeng.
dan the realistic state atau tingkat kepercayaan. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik pada pendidikan, yaitu memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum, memberikan pendidikan moral langsung, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, dan membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Materi selanjutnya yaitu perkembangan psikososial. Menurut Erikson, ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Yang pertama yaitu trust atau mistrust. Trust merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari baik ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan. Misalnya, pada waktu bayi, ia dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tuanya dan ia diberikan kasih dan perhatian yang cukup. Maka sang bayi akan merasa tenang dan mempercayai lingkungannya. Tetapi bila sebaliknya, maka biasanya ia cenderung merasa cemas dan curiga terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu otonomi dan malu atau ragu-ragu. Orang tua yang selalu mendorong keinginan anaknya dan membantunya dalam melakukan keinginan dan minatnya akan menimbulkan sikap kemandirian pada anak tersebut. Yang ketiga yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Anak yang memiliki kemandirian memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan. Sikap inisiatif akan berkembang jika anak usia 4-5 tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Tapi sebaliknya, anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk melakukan eksplorasi dan bertanya karena orang tua atau guru menganggap penjelajahan atau pertanyaan yang dikemukakan anak kurang atau tidak bermanfaat, maka anak tersebut akan selalu merasa bersalah. Yang keempat yaitu industri dan inferior. Pada periode ini, anak cenderung berpikir intuitif, yaitu berpikir dengan mengandalkan ilham. Anak-anak berimajinasi dalam menemukan dan menciptakan sesuatu dan mengkoordinasikan imajinasinya ke dalam ide atau produk yang hasil. Yang kelima yaitu identitas dan kekacauan peran. Seorang remaja menggunakan kemampuan berpikir hipotetiknya untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan identitas dirinya. Guru dan orang tua yang bijaksana akan menyadari bahwa kemampuan berpikir hipotetik tersebut akan melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan dunia sekitarnya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses penggabungan informasi baru dalam pengetahuan yang ada menuju perkembangan kognitif yang sempurna. Yang keenam yaitu keintiman dan pengasingan. Keintiman dapat terjadi karena seseorang telah mengenal dirinya dan merasa cukup aman dengan identitas diri yang dimilikinya. Seorang dewasa muda yang tidak berhasil melalui periode ini dengan baik akan mengalami rasa keterasingan dari dibarengi dengan amarah dan sinis terhadap orang lain. Yang ketujuh yaitu perluasan dan stagnasi. Dan yang kedelapan yaitu integritas dan kekecewaan. Pada usia 60 tahunan, seseorang mulai meninggalkan masa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Orang-orang yang memiliki integritas tidak akan ketakutan dengan datangnya usia tua. Masa tua bahkan akan menjadi masa yang paling penting karena ini adalah masa terakhir di mana seseorang harus bersiap untuk meninggalkan dunia. Perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor kematangan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Dan yang terakhir, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Dan upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik dapat dilakukan dengan
melaksanakan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sarana yang manusia gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk hidup. Bahasa juga memiliki fungsi dan manfaat. Fungsi dari bahasa yaitu sebagai alat berinteraksi dengan manusia untuk berpikir, alat untuk menyalurkan arti kepercayaan masyarakat, juga sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Sedangkan manfaat bahasa yaitu sebagai pengantar dalam dunia pendidikan dan sebagai pengenalan situasi dalam penangkapan hal yang memberlakukan kejadian dan lingkup nyata. Dalam perkembangan bahasa terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Ada beberapa unsur-unsur dasar dari teori stimulus respon, yaitu bantuan, hukuman, operan conditioning, dan mengurangi perilaku tidak baik. Yang kedua yaitu teori nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis yang telah diprogramkan. Teori kognitivisme. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Secara umum, kata kognisi bisa dianggap bersinonim dengan kata berpikir atau pikiran. Yang keempat yaitu teori sosiokultural. Teori sosiokultural memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Materi yang berikutnya yaitu misbehave peserta didik. Ada berbagai macam misbehave yang terjadi pada peserta didik. Contohnya, siswa yang merokok dan menggunakan narkoba di lingkungan sekolah, sedangkan aturan sekolah tersebut melarang hal tersebut. Yang kedua, siswa yang berkelahi atau tawuran dengan temannya. Yang ketiga, siswa yang bolos atau lompat pagar. Dan yang keempat yaitu siswa yang menyontek pada saat ujian walaupun sudah ditegur oleh pengawas atau gurunya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya misbehave pada peserta didik. Yang pertama yaitu siswa itu sendiri, di mana siswa menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan karena dia merasa lebih diperhatikan dibandingkan ketika siswa melakukan perilaku yang menyenangkan. Yang kedua yaitu faktor guru. Perilaku misbehave ditunjukkan oleh siswa merupakan reaksi siswa terhadap perilaku guru yang tidak dapat diterima. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Masalah perilaku pada siswa di dalam kelas tidak bisa dipisahkan dari faktor yang berasal dari masyarakat atau lingkungan hidupnya. Adapun strategi intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif terbagi menjadi self concept atau konsep diri. Untuk menumbuhkan konsep diri, pemimpin disarankan bersikap empati, menerima, hangat, dan terbuka. Yang kedua, communication skill. Pemimpin harus menerima semua perasaan tenaga kependidikan dengan komunikasi yang dapat menimbulkan kepatuhan dari dalam dirinya. Yang ketiga, natural and logical consequences. Perilaku yang salah terjadi karena tenaga kependidikan telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Yang keempat yaitu klarifikasi nilai. Strategi ini dilakukan untuk membantu tenaga kependidikan dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri. Yang kelima, latihan keefektifan pemimpin. Tujuan metode ini adalah untuk menghilangkan metode represif dan kekuasaan, misalnya hukuman dan ancaman melalui sebuah model komunikasi tertentu. Dan yang terakhir, reality
terapi atau terapi realitas. Pemimpin perlu bersikap positif dan tanggung jawab. Strategi yang kedua yaitu reinforcement positif dan negatif. Reinforcement positif yang pertama yaitu menyajikan penguatan seketika. Penguatan diberikan segera setelah tingkah laku berlangsung akan lebih efektif dibanding yang tertunda. Yang kedua, memilih penguatan yang tepat. Tidak semua stimulus yang memenuhi kebutuhan fisiologis dapat menjadi penguatan yang tepat. Sedangkan reinforcement negatif ini dapat bermacam-macam bentuknya. Segala hal yang secara potensial tidak menyenangkan dapat menjadi penguatan negatif. Strategi yang ketiga yaitu punishment positif dan negatif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang datang. Sedangkan punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Strategi yang keempat yaitu chaining. Chaining terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metode total text presentation, yang kedua metode backward chaining, dan yang ketiga metode forward chaining. Strategi yang terakhir yaitu time out. Langkah pertama, guru dan orang tua harus paham dengan detail perilaku bermasalah yang harus diubah. Misalnya, anak yang suka naik ke meja ketika pelajaran berlangsung. Langkah kedua, maksimalkan kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif sehingga dapat diberi penguatan ketika anak melakukan perilaku positif menggantikan perilaku yang tidak diharapkan. Langkah selanjutnya, memilih time out yang efektif. Hukuman dalam bentuk time out dipastikan diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Hukuman dalam bentuk time out harus konsisten diberikan kepada anak setiap kali anak tersebut melakukan perilaku bermasalah. Langkah keempat, komunikasikan prosedur time out kepada anak sebelumnya. Anak harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang program ini agar anak mampu terlibat penuh. Dan langkah yang kelima, penerapan hukuman dilakukan aturan yang jelas. Anak harus mengetahui aturan main dari time out ini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.